6 kalimat. Di kalimat pertama misalnya gini, hubungan antara manusia yang satu dengan yang lain sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Titik. Manusia merupakan makhluk sosial. Kalimat kedua di paragraf itu mengambil kata manusia, manusia diambil lagi untuk menyambung dari kalimat yang pertama. Itu cara pengembangan paragraf. Manusia merupakan makhluk sosial. Ketika yang dibicarakan makhluk sosial pasti berhubungan dengan yang lain. Sehingga kembalinya ke hubungan antar manusia. Tidak dapat hidup sendiri, ia masih membutuhkan bantuan dari orang lain. Ini menjelaskan. Kalimat kedua itu menjelaskan kalimat pertama. Kembali, di kalimat ketiga. Bersosialisasi merupakan aktivitas yang sangat penting dalam menjalin hubungan. Yang dibicarakan apa? Hubungan. Kalimat kedua membicarakan manusianya yang tidak bisa hidup sendiri. Yang kalimat ketiga membicarakan hubungan. Maka topik utamanya pada kata yang sering diulang di beberapa kalimat dalam paragraf itu. Kata yang paling sering diulang di beberapa kalimat dalam paragraf itu. Maka insya Allah ini jawabannya C. Semoga di kuncinya juga C. Kemudian yang kedua, 42, kata dipisahkan. Dipisahkan itu diurai. Yang sudah kumpul dipisahkan. Itu namanya diurai. Ya, sehingga antonimnya kata dipisahkan, itu insya Allah jawabannya yang E. Digabungkan itu nggak ada masalah. 43. Di soal nomor 43, kata adalah pada kalimat nomor 6, teks tersebut dapat diganti dengan kata apa? Ingat ya, kata adalah itu redundan. Saya ini. Kata adalah itu redundan. Redundan itu artinya gini, kemunculannya tidak wajib. Jadi kata adalah itu bisa dipakai, bisa juga tidak dipakai. Kata adalah itu temannya iyalah. Cuman sedikit kalau anak-anak mungkin perlu paham ya. Kata adalah itu dari kata ada yang ditambahi partikel lah. Kata iyalah dari kata iya yang ditambahi dengan partikel lah. Maka etimologinya, asal-usul katanya demikian. Iyalah. Iyalah itu sajane ini, sebetulnya gini. Beni iyalah. Nah, ini sajane sebetulnya aslinya itu. Beni iya itu siapa? Beni itu gitu loh. Beni ialah orang paling ganteng Jawa Timur misalnya gitu ya. Makanya bandingkan nanti kalau sudah urusan diksi hati-hati. Urusan diksi hati-hati. Gajah adalah, bukan gajah ialah. Karena gajah sebetulnya tidak pakai iya ya. Iya itu untuk apa ya? Lebih pas digunakan untuk manusia. Gajah adalah binatang yang amat besar dan seterusnya itu boleh. Sehingga kata adalah itu redundan, artinya dalam kalimat bahasa Indonesia itu boleh dimunculkan, lebih pas tidak dimunculkan. Dalam bahasa kita, kalimat efektif, misalnya dia guru, cukup. Dalam bahasa Inggris kita kenal he is a teacher. Jadi harus ada kelengkapan di sana. He is a teacher. Dia itu kalau dalam bahasa Inggris harus jelas, laki atau perempuan. Walaupun orang bahasa Inggris dan orang-orang yang berbahasa Inggris itu tidak mengakomodasi orang banci ya. Yang ada hanya dia itu cowok atau cewek. Sehingga ada he is, ada she is. He is, she is itu mereka. Dalam bahasa kita, untuk translate besok, kalau anak-anak juga sering translate, hati-hati. Kalau ada kata he is a teacher, kita tidak harus mengatakan dia adalah, dia laki-laki adalah seorang guru. Dalam bahasa Indonesia kita nggak perlu seperti itu. Kita cukup mengatakan dia guru. Terserah, dia laki-laki atau perempuan. Sehingga kata adalah itu redundan, boleh muncul, boleh tidak. Hanya saja di sini, di soal nomor 43, itu diminta untuk mencari pengganti kata adalah. Jawabannya mudah. Kata adalah itu penggantinya iyalah. Iyalah itu penggantinya merupakan. Sehingga kata-kata ini kata-kata yang kehadirannya tidak sangat diperlukan. Artinya boleh muncul, boleh tidak. Beda dengan kata-kata ini loh ya. Beda dengan kata kerja, kata benda yang memang kehadirannya harus dimunculkan. Cuma nanti hati-hati ya. Hati-hati anak-anak menggunakan kata ketika soalnya berbeda. Merupakan. Tolong siapkan catatan ya. Tolong siapkan catatan. Semuanya anak-anak menyiapkan catatan. Siapkan alat tulis. Kemudian di buku ada di kertas, terserah. Kata merupakan itu ada dua macam. Kata merupakan itu ada dua macam. Satu, dalam kategori 75% penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari.
Merupakan itu sama maknanya dengan adalah. Misalnya gini, kehadiranmu merupakan kebahagiaan buat aku. Misalnya gitu ya. Kehadiranmu adalah kebahagiaan buat aku. Itu merupakan. Sehingga di situ kata merupakan kata tugas. Kata tugas artinya bukan kata mandiri. Kata tugas itu boleh boleh dipakai, boleh juga tidak. Itu merupakan. Sehingga nanti kalau ada kata merupakan yang di kalimat itu yang maknanya sama dengan adalah, merupakan sama dengan adalah itu kata tugas, artinya bukan kata mandiri. Bedakan dengan gini, ada kata merupakan yang sebetulnya pasangan kata dirupakan. Contohnya demikian, merupakan yang pasangan kata dirupakan. Misalnya gini, hadiahnya dirupakan, artinya diwujudkan. Hadiahnya dirupakan sebuah bantal. Seperti itu. Beda ya, hadiahnya dirupakan. Sehingga kalau diberi pasangan awalan maka kita merupakan hadiah itu dalam bentuk bantal. Nah, tolong perhatikan baik-baik, cermati ini. Cermati ini. Jadi ada beberapa kemungkinan ketika kita bernalar benar dan bernalar luas, maka kita akan mampu mengakomodasi penggunaan bahasa yang harus cermat di dalam hal makna. Ingat, harus cermat dalam hal makna. Itu yang akan nanti diujikan di UTBK di pengetahuan dan pemahaman umum. Halaman, ada yang tanya halaman ya? Halaman berapa itu? Halaman 71, Adam. Halaman 71. Kita masih berbincang di soal nomor 43. Soal nomor 43. Di kalimat nomor 6 kan? Karena itu aspek individu, keluarga, masyarakat, dan kebudayaan adalah. Adalah itu penggantinya kata merupakan. Insya Allah soal yang ini mudah. Untuk dijawab saja mudah, untuk pengetahuan saja mudah. Cuman nanti yang saya khawatirkan justru ketika kemudian soalnya dinaikkan levelnya, kemudian kata merupakan dipermasalahkan, maka anak-anak harus paham dengan diksi, dengan pilihan kata. Merupakan itu seperti apa. Sementara di soal nomor 44 insya Allah nggak ada masalah ya. Pernyataan yang sesuai dengan isi teks tersebut. Ini berbincang tentang isi teks, maka kita harus belajar kembali membaca rinci. Membaca rinci artinya membaca detail. Di pelajaran membaca di kelas 10-11 sudah sering diajari bagaimana kita melaksanakan skimming dan sebagainya, membaca scanning ya, membaca cepat, kemudian membaca cermat dan seterusnya, itu sudah dilatihkan di kelas 10, kelas 11. Nah, pernyataan yang sesuai dengan isi teks tersebut ini berkaitan dengan setiap kata, hati-hati ya, setiap kata. Coba kita perhatikan ya. Tidak, jawaban A misalnya, tidak perlu bersosialisasi untuk menjalin hubungan baik dengan orang lain. Ini secara logika dari bacaan itu sudah tidak ada di sana. Artinya yang dibicarakan kan hubungan manusia. Manusia pasti berhubungan, kontak satu dengan yang lain. Maka hari ini yang isu yang dimunculkan oleh para politikus dan para ahli higienis kesehatan dunia, itu setiap isu yang dimunculkan untuk menampilkan wabah pandemi itu kan mesti gitu, kontak manusia. Jadi kalau kita perhatikan, manusia pasti kontak dengan manusia. Manusia nggak kontak dengan manusia, senggol-senggolannya dengan manusia. Kita bertemu berjabat tangan. Padahal berjabat tangan sekarang tidak diizinkan untuk sementara. Dikhawatirkan ada penularan virus COVID-19. Yang virus itu sebenarnya juga kalau kita mempercayai itu makhluk gaib baru. Makhluk gaib baru yang dimunculkan Allah kepada kita. Yang kita tidak tahu besarnya seperti apa. Hanya kita disuruh mengusir makhluk itu dengan cara sering mencuci tangan, hand sanitizer dan sebagainya. Itu. Jadi di soal nomor 44 jawaban A, tidak perlu bersosialisasi, itu juga mungkin salah. Ya, yang nanti yang mau menyampaikan usulan dan sebagainya bisa lewat mikrofon boleh, atau acungkan tangan demikian, kemudian nanti biar Ustadz Yakin yang mengondisikan ya. Ustadz, halaman berapa, Tad? Halaman 71 ya. Oh, makasih, Tad. Halaman 71. Halaman 71, soal nomor 41, 42, 43, 44, insya Allah clear.
clear ya. Di halaman 71, soal nomor 44 diperhatikan ya. Diperhatikan, yang B itu manusia dapat berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain. Itu jelas sudah tidak sesuai dengan bacaan. Kan manusia makhluk sosial. Yang dibicarakan kan, coba perhatikan soal nomor 41 dengan soal nomor 44. Untuk menjawab itu, sebetulnya kita tidak lagi, ketika kita sudah bisa menjawab soal nomor 41, otomatis 44 terjawab kita. Kenapa? Karena di otak kita sudah ada informasi itu. Yang dibicarakan hubungan individu dengan masyarakat. Manusia mesti berhubungan dengan manusia. Butuh saling membutuhkan itu antara manusia. Nah, sehingga jawaban A di nomor 44 ya. Jawaban A itu enggak mungkin kan? Salah ya. Jawaban B, manusia dapat berdiri sendiri, enggak mungkin. Jawaban C, manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat berdiri sendiri ya. Itu yang C itu yang sinkron dengan soal nomor 41. Yang D, manusia tidak membutuhkan bantuan orang lain, itu juga sama dengan jawab pernyataan B. Nanti anak-anak ketika memperhatikan soal ya, saya sudah sering menyampaikan ke anak-anak, gini, bacaan itu ada. Bacaan itu sumber informasi. Yang pasti ketika kita membaca soal, tolong baca perintah soalnya dulu, baru baca bacaannya. Bukan baca bacaannya dulu, bukan. Jadi kita akan membaca soalnya dulu, baru kita membaca bacaannya ketika memang bacaan itu diperlukan. Pada saat bacaan tidak diperlukan, kita tidak perlu membaca bacaannya. Karena di UTBK itu selain kita harus menjawab benar, menjawab tepat, kita juga harus berpikir tentang waktu. Jadi waktu yang waktu yang disediakan itu memang dipres untuk anak tidak sempat kalau dalam tes tulis itu tidak sempat tolak-tolak. Itu yang diharapkan itu. Jadi fokus memperhatikan soal. Oke, 41 sampai 44. Barangkali ada yang masalah yang muncul, anak-anak acungkan jari, kemudian bisa dengan tangan 5 jari ya, bukan acungkan jari ini, tangan 5 jari boleh. Terus 44 dengan bacaan yang lain. Hati-hati. 44, 46, 47, 48 itu bacaan lain. Di soal nomor 44 kembali yang dilatihkan dari buku ini seperti kisi-kisi yang beberapa soal yang sering keluar di tes skolastik tahun kemarin. Tes skolastik tahun kemarin kebanyakan kisi-kisinya memang seperti itu. Di 45 ditanyakan topik bacaan tersebut, kemudian 46 halaman 72 ya. Pernyataan manakah berikut yang tidak berhubungan dengan isi teks? Tidak berhubungan dengan isi teks. Kalau di soal UN, di soal UNAS, yang kemarin UNASnya nggak jadi ya, walaupun sudah sering kita latihkan. Di soal UNAS itu biasanya ada gini, ada pernyataan yang tersurat, atau simpulan yang tersurat dan simpulan yang tersirat. Itu yang anak-anak harus perhatikan. Ada simpulan yang tersurat, ada simpulan yang tersirat. Itu yang mungkin juga harus kita perhatikan. Jadi di soal nomor 45 yang ditanyakan topik bacaan. Coba anak-anak perhatikan topik bacaan di 45 ya. Kapankah di bacaannya? Kapankah kita harus berhenti minum air putih? Yang dibicarakan masalah berhenti minum air putih. Kapan? Pertanyaannya kapan? Kan berarti yang ditanyakan apa itu? Waktu kan? Yang ditanyakan waktu. Kalau yang ditanyakan waktu, coba kalimat kedua kita perhatikan. Kita harus berhenti minum air putih ketika sudah cukup minum, karena minum berlebihan bisa berisiko pada kesehatan akibat kadar sodium menjadi terlalu rendah. Ini satu opini, satu pendapat. Jadi kalimat kedua itu menjawab pertanyaan dari kalimat yang pertama. Artinya kalimat kedua itu penjelas buat kalimat yang pertama. Next, kalimat ketiga. Jika warna urin sudah bening jernih, artinya kita telah tercapai status hidrasi optimal. Warna urin itu kan akibat-akibat yang tadi. Penjelasan bagi kalimat yang pertama. Sehingga topiknya ada di kalimat yang pertama. Kapan? Pertanyaan tentang waktu. Maka kalau kita perhatikan baik-baik di soal 45, insya Allah jawabannya mudah. Waktu kita berhenti minum air putih kapan? 45 ya. Wes. Next, dia 46. Di soal nomor 46. Di soal nomor 46, pernyataan manakah berikut ini yang tidak berhubungan dengan isi teks? Yang tidak berhubungan dengan isi teks. Artinya
yang lewat dari isi teks. Urin yang berwarna kuning gelap menandakan bahwa harus segera minum lebih banyak. Kebutuhan kita akan air putih perlu dikontrol agar tidak menjadi ketidakbaikan. Kebutuhan, bukan kebutuhan sebetulnya, konsumsi. Yang dikontrol itu bukan kebutuhannya, tapi konsumsi. Kita nggak bisa mengontrol kebutuhan, yang kita kontrol itu mengonsumsinya. Kadar sodium dalam tubuh menjadi terlalu rendah jika kita minum air putih secara berlebihan. Iya, itu ada semua ya. Ada bacaan di A, ada B, ada C, ada minuman manis. Ya, ini yang dibicarakan minuman manis. Memiliki kelebihan dibandingkan air putih karena memiliki berbagai zat yang dibutuhkan tubuh. Di mana di bacaan ini kita tidak berbicara tentang minuman manis dan sebagainya. Sehingga insya Allah ini kalau 46 ya, itu jawabannya apa itu? Saya tidak tahu jawabannya apa. Nanti coba anak-anak perhatikan, mungkin jawabannya insya Allah. Ya, itu ya, diperhatikan baik-baik. Kemudian 47 dalam teks tersebut terdapat penggunaan kata yang tidak sesuai dengan konteks kalimatnya. Nah ini perhatikan baik-baik. Sudah merambah ke sini, maka ini kembali yang dibicarakan adalah diksi, pilihan kata. Ingat ya, diksi alias pilihan kata. Pilihan kata itu ketepatan memilih dan menggunakan kata. Anak-anak perhatikan baik-baik. Ketepatan memilih dan menggunakan kata. Kemarin sedikit kita berbicara tentang bentuk, dan kemarin kita berbicara tentang kata permukiman dan pemukiman, dan kata itu sering muncul di soal di SBMPTN ini. Kata itu sering. Mengapa jadi sering ya? Karena ya memang itu kemampuan berbahasa, bernalar, berlogika. Anak harus berbicara tentang bentuk dan memahami bentuk. Permukiman yang berbeda dengan pemukiman. Nah, di soal 47 ya, dalam teks tersebut terdapat penggunaan kata yang tidak sesuai dengan konteks kalimatnya. Itu ada di kalimat nomor 3, 4, 5, 6, 7. Cek kalimat nomor 3, 4, 5, 6, 7. Jawaban A, kata tercapai di kalimat nomor 3. Kalimat nomor 3 ya. Kalimat nomor 3. Jika warna urin sudah bening jernih, artinya kita telah tercapai. Artinya kita telah tercapai. Artinya kita telah tercapai. Kita telah tercapai ini. Yang benar itu kita telah tercapai atau kita telah mencapai. Atau hal itu telah tercapai. Nah bedakan ya. Bedakan kata beri imbuhan ter dengan kata beri imbuhan me. Untuk subjek manusia, itu predikatnya kata beri imbuhan me. Sering kita berbahasa salah ya. Sering berbahasa salah. Kadang-kadang orang-orang gini, misalnya, saya suka capek sih. Sebetulnya kita suka nggak dengan capek itu? Nggak suka, gitu loh ya. Jangan mengatakan saya suka capek, salah. Mestinya kita mengatakan saya sering capek. Bukan suka. Kita nggak suka capek itu. Jadi kadang-kadang dalam kalimat sehari-hari, kalimat itu sudah muncul sedemikian banyaknya, mewabah gitu ya. Salah dan mewabah di bahasa kita. Makanya yang salah mewabah, kalau mewabah itu benar enggak apa-apa. Tapi kalau mewabah itu salah ya jadi permasalahan tersendiri. Nah, dalam kalimat ini ya, kita kalau kamu perhatikan di kalimat nomor 3 ya, jika warna urin sudah bening jernih, artinya kita telah tercapai status hidrasi. Itu yang status hidrasi optimal. Mestinya yang tercapai kan status hidrasi optimal, bukan kita gitu loh. Sehingga mestinya bukan kata tercapai. Mestinya kita akan menggunakan kata mencapai. Insya Allah 47 nggak ada masalah itu. Kalau yang kalimat nomor 4, jawaban B ya, pertanda. Kalimat nomor 4, pertanda. Pertanda itu sesuatu yang menandai. Warna urin kuning gelap adalah pertanda agar. Itu boleh. Tidak ada masalah. Yang dimintakan kata yang tidak sesuai. Yang tidak sesuai. Sehingga ketika bicara tentang kata yang tidak sesuai, tolong anak-anak sekali lagi perhatikan baik-baik ya. Penggunaan kata dalam kalimat itu urusannya diksi, pilihan kata. Dulu beberapa soal yang pernah dan sering muncul di SBMPTN ya.
anak-anak perhatikan penggunaan kata terdiri dari. Terdiri dari itu salah. Hati-hati. Terdiri dari itu salah. Sambil siapkan catatan ya, supaya kita kalau nanti lupa bisa membaca lagi. Beberapa yang sering salah ya, terdiri dari itu salah, yang betul terdiri atas. Terdiri dari itu salah, yang betul terdiri atas. Termasuk juga, coba semuanya perhatikan baik-baik. Semua perhatikan baik-baik pilihan kata ya. Tentang pilihan kata. Siapkan buku catatan. Siapkan buku catatan. Saya pernah menyampaikan kalimat yang sering muncul di kehidupan sehari-hari. Buanglah sampah di tempat sampah. Semuanya silakan menulis. Buanglah sampah di tempat sampah. Itu kelihatannya benar. Padahal kalimat itu salah. Kalau kita cermat menggunakan setiap kata dalam kalimat, insya Allah kita bisa paham. Maka pelajaran bahasa Indonesia dengan basic logika di SMA itu tidak pernah lepas dari logika. Belajar berbahasa Indonesia untuk anak SMA itu harus berbeda dengan belajar berbahasa Indonesia untuk anak SMP, apalagi anak SD. Kalau sudah SMA masih seperti anak SD, ya apa bedanya SMA sama SD gitu loh. Ya mending di SD saja. Nggak pernah ada perubahan kenaikan tingkat. Iya, buanglah sampah di tempat sampah. Itu satu kalimat yang sepertinya benar. Padahal sebetulnya salah. Iya kan? Ya, di antara kalimat-kalimat itu, coba perhatikan baik-baik. Menurut kamu kalimat yang betul apa? Buanglah sampah pada tempatnya, Pak. Buanglah sampah. Gimana? Yang betul? Pada tempatnya. Pada tempatnya. Nyaris benar. Nyaris benar. Nyaris benar itu artinya masih salah loh ya. Buanglah sampah pada tempatnya. Itu nyaris benar. Artinya mendekati benar. Ada apa ya kalimat yang lebih tepat, kata yang lebih tepat lagi. Buanglah sampah di tempatnya. Buanglah sampah di tempatnya. Kalau saya balik gini, sampah di tempatnya buanglah. Malah morat-marit ya. Ya kan? Buanglah sampah di tempat sampah, salah. Diganti buanglah sampah di tempat sampah. Buanglah sampah di tempat sampah, itu salah. Yang betul? Saya buanglah sampah pada tempatnya. Buanglah sampah pada tempatnya. Itu nyaris benar. Ada yang lebih tepat lagi. Buanglah sampah di tempatnya. Buanglah sampah. Zaki. Jawaban Zaki itu yang betul. Jawaban Zaki yang betul. Jawaban Zaki yang betul. Zaki jawabannya apa itu? Buanglah sampah ke tempatnya. Boleh. Atau buanglah sampah ke tempat sampah. Ini gini, anak-anak perhatikan ya. Perintah buanglah itu perintah untuk bergerak. Perintah buanglah itu perintah untuk bergerak. Bergerak itu bukan di itu tempat statis. Pergilah kau ke pasar. Tidak ada pergilah kau di pasar. Gitu ya. Buanglah sampah bukan di tempat sampah. Buanglah sampah ke tempat sampah. Ini sedikit ya, sedikit agak berat, tapi sebetulnya bisa. Kita bernalar bisa. Sama dengan ini. Dulu pernah ada di soal SBMPTN dulu ini. Dulu pernah ada soal di soal SBMPTN. Dia sakit dan berobat di rumah sakit. Nah, perhatikan baik-baik. Semuanya tulis. Semuanya anak-anak memperhatikan. Semuanya anak perhatikan, siapkan alat tulis. Coba anak-anak tulis. Itu pernah ada di soal SBMPTN. Dia sakit dan berobat di rumah sakit. Dia sakit dan berobat di rumah sakit. Itu juga ada kesalahan kecil di penggunaan kata depan. Di penggunaan kata depan. Salah. Bukan salah. Artinya ada yang lebih tepat dari itu. Soal-soal SBMPTN memang soalnya tricky dan logika banget. Sehingga ketika kita berbincang tentang soal SBMPTN, saya lebih senang itu. Artinya kita memang dituntut untuk berkemampuan lebih dari sekadar yang kita pahami. Ya, barangkali ada anak-anak yang bisa mengubah itu.
Itu konsepnya sama dengan yang tadi. Konsepnya sama dengan yang tadi. Dia sakit dan berobat di rumah sakit. Ada kesalahan kecil di sana. Dia sakit dan berobat di rumah sakit. Dia sakit dan berobat ke rumah sakit, Tat. Betul, bagus. Dia sakit dan berobat ke rumah sakit. Gitu ya, guys. Dia sakit dan berobat ke, tapi hati-hati gini. Hati-hati gini. Ketika kalimatnya saya ubah. Dia sakit dan diobati. Gitu ya. Dia sakit dan diobati di rumah sakit. Hati-hati dengan itu. Dia sakit dan diobati di rumah sakit. Bukan dia sakit dan diobati ke rumah sakit. Bukan. Kalau ber, itu ke. Karena ber itu aktif. Kata kerja aktif. Kata kerja aktif itu artinya bergerak. Dia sakit dan berobat. Berobat. Jadi konsepnya gini. Berobat ke rumah sakit atau diobati di rumah sakit. Jangan terbalik. Jangan terbalik. Sama dengan ketika kita membuat pasangan kata. Pasangan kata. Di dalam bahasa kita, pernah saya bahas tentang bentuk rancu. Bentuk rancu, bentuk kacau. Bentuk kacau. Contohnya gini, berulang kali. Coba anak-anak perhatikan sambil menulis. Menulis ya. Ada kata berulang kali. Berulang kali itu rancu. Rancu itu kacau. Mengapa? Karena kata berulang itu sebetulnya sambungannya bukan kali. Berulang itu mestinya dalam bahasa kita akan digunakan berulang-ulang. Atau berkali-kali. Jangan digabungkan berulang kali. Salah. Ketika kita tidak pernah mendapatkan ilmu ini, tidak pernah berpikir ke sini, ke bab itu, maka kita akan menganggap fine-fine saja kata berulang kali muncul. Padahal kata berulang kali itu salah. Mestinya kata itu yang muncul adalah berulang-ulang atau berkali-kali. Berulang-ulang atau berkali-kali. Berulang kali, kacau. Apalagi berkali ulang, lebih kacau lagi. Tapi tidak ada berkali ulang. Yang ada berulang-ulang atau berkali-kali. Tuh, itu yang diperhatikan ya. Perhatikan ketika kita berbincang tentang diksi, ya, tentang pilihan kata. Kalau yang di level agak mudah itu, anak-anak ingat soal yang pernah ada. Ya. Soal yang pernah ada itu, kita akan mengatakan pada hari Minggu, bukan di hari Minggu. Hati-hati. Kita harus cermat menggunakan bentuk di, ke, pada. Ada di, ada ke, ada pada. Yang di dalam bahasa Inggris insya Allah juga sinkronkan ya. Ketika Anda menggunakan kapan, kita gunakan on, at, in, dan seterusnya itu ada aturan-aturannya. Sama, bahasa Indonesia juga seperti itu. Tidak semaunya sendiri kita berbahasa Indonesia. Memang jadi problem tersendiri ketika kita orang Indonesia berbahasa Indonesia dengan konsep, dengan pengertian, yang penting podo ngerti nih. Nah itu untuk masyarakat sehari-hari tidak masalah, tapi untuk masyarakat ilmiah tidak bisa. Besok Anda akan jadi manusia yang berpikir ilmiah, bukan sekadar menjadi masyarakat sehari-hari tidak. Maka kita harus berbeda, kita harus paham dengan itu. Oke, next di halaman 72 ya. Halaman 72. Di soal nomor 47 jadi jawabannya A. 48. Makna kata hidrasi. Ada kata hidrasi, ada kata dehidrasi. Sering kita dengar ya. Hidrasi pada kalimat nomor 3, teks tersebut adalah makna kata hidrasi. Anak-anak perhatikan makna kata per biji dengan makna kata dalam kalimat ya. Makna kata per biji dengan makna kata dalam kalimat. Makna kata per biji, orang mengatakan makna leksikal. Makna leksikal itu makna kata dalam kamus. Makna kata sesuai dengan apa yang ada di dalam kamus. Berbeda dengan makna gramatikal. Makna gramatikal itu makna kata sesuai dengan konteks. Itu pun tidak boleh lepas dari makna dasarnya. Dari makna dasarnya. Yang sering menjebak kita, saya ingatkan kembali, ingat, yang sering menjebak kita, saya ingatkan kembali supaya kita tidak salah. Barangkali nanti akan dimunculkan di soal. Kata dampak, masih ingat ya? Dampak itu artinya apa? Anak-anak mungkin ada yang masih ingat. Dampak itu artinya apa? Sering kita memaknai salah. Salah memaknai kata dampak. Seperti salahnya kita memaknai kata argumen pada bentuk argumentasi. Dampak itu sementara ini orang akan mengatakan maknanya akibat. Padahal di dalam kamus nggak ada dampak bermakna akibat itu. Dampak itu artinya pengaruh. Ingat, sambil ditulis ya. Dampak itu artinya pengaruh. Atau pengaruh kuat. Atau pengaruh. Semuanya pengaruh.
dampak itu pengaruh atau pengaruh kuat atau pengaruh yang membawa akibat. Artinya intinya dampak itu pengaruh, bukan akibat. Sama dengan ketika kita berbincang makna kata argumen. Hati-hati. Argumen di dalam argumentasi. Argumen itu tidak bermakna apa ya? Sering orang mengatakan argumen itu pendapat ya. Pendapat itu opini, bukan. Argumen itu alasan. Hati-hati. Argumen itu alasan. Maka kalau orang menggunakan kata argumen dalam kalimat ya, tolong Mas, sampaikan pendapatmu dengan argumen yang benar. Sampaikan pendapatmu dengan argumen yang benar. Sehingga kalau dikatakan sampaikan pendapatmu dengan argumen yang benar, argumen dimaknai pendapat kan gini. Sampaikan pendapatmu dengan pendapat yang benar kan salah. Bukan seperti itu. Seperti kalau orang awam mengatakan ditanya, kan kamu sekolah di mana? Oh, aku sekolah di madrasah. Sekolah di madrasah. Ada orang mengatakan sekolah di madrasah. Madrasah itu bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Arab. Madrasatun, artinya sekolah juga. Jika ditanya, kamu sekolah di mana? Saya sekolah di sekolah. Ya benar, sekolah di sekolah. Bukan itu. Orang memaknainya kan gini. Kalau orang mengatakan sekolah madrasah itu seolah-olah kan sekolah yang bernuansa Islam. Padahal itu kan banyaknya bahasa. Sekolah diambil dari bahasa Arab, bahasa Belanda. Bahasa Inggris, school. Sekolah menjadi bahasa Indonesia. Madrasah dari bahasa Arab, sama maknanya juga sekolah. Tapi di bahasa Indonesia, di kultur orang Indonesia, itu selalu dimaknai madrasah itu sekolah yang khusus digunakan untuk sekolah yang bernuansa Islam. Sehingga di Indonesia itu kalau ada madrasah, sekolah yang bermakna madrasah sama ya. Itu hanya untuk madrasah Islam, misalnya madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, dan seterusnya. Sehingga di Indonesia tidak ada madrasah aliyah Sinlui, itu tidak ada. Madrasah aliyah Petra itu tidak ada. Kenapa ya? Karena memang ada pengkhususan begitu. Maka di dalam hal makna, hati-hati dalam hal makna itu anak-anak kenali ya. Ada makna, kata yang maknanya itu semakin menyempit seperti tadi. Kata yang maknanya semakin menyempit. Mengapa dikatakan menyempit? Karena kata itu sebetulnya umum, tapi dalam penggunaannya hanya digunakan untuk hal tertentu, itu namanya menyempit. Contohnya itu tadi, madrasah misalnya. Madrasah itu maknanya sekolah sebetulnya. Tapi dalam forum penggunaan bahasa di Indonesia, madrasah itu hanya untuk sekolah yang bernuansa Islam. Hidrasi. Hidrasi di kalimat nomor 3. Makna kata hidrasi. Dari hidrasi. Hidrasi itu apa ya? Hidrasi itu hidran. Hidran itu air. Air. Kalau diperhatikan di halaman soal kalimat nomor 3 ya, 48. Kalimat nomor 3. Jika warna jika warna urin sudah anak-anak perhatikan kata urin ya, tulisannya begitu ya. Urine. Itu nanti kalau berbicara tentang tulisan ya. Urine. Elit juga begitu, elite, tulisannya yang benar. Warna urin sudah bening jernih, artinya kita telah tercapai status hidrasi optimal. Hidrasi optimal. Hidrasi itu prosesnya. Proses. Karena proses maka apa ya? Itu jawabannya apa itu? Kehilangan cairan tubuh bukan. Optimal itu bukan kehilangan cairan tubuh, tapi pada cairan tubuh yang penuh. Kelebihan cairan tubuh bukan kelebihan, artinya mentok pas di ukuran gitu loh. Pas di ukuran. Pengurangan air, penggabungan dengan air, pencampuran air, penggabungan dengan air. 48. Iya. Di 48 insya Allah nggak ada masalah ya. Itu jawabannya D. Sama dengan yang di kamus. Kemudian 49, 50, 51, 52. Tolong diperhatikan. Di halaman 72. Halaman 72 sama. Tadi berbicara paket pertama yang ditanyakan topik, paket kedua yang ditanyakan topik, paket ketiga yang ditanyakan gagasan utama. Cuman kalau gagasan utama itu tidak gabungan dari beberapa paragraf. Ini kebetulan di halaman 72 bacaannya ada 2 paragraf. Tolong perhatikan, bacaannya ada 2 paragraf. Karena ada 2 paragraf, maka ketika ditanyakan gagasan utama, itu pasti harus menyebut paragraf 1 atau paragraf
2. Beda dengan topik. Kalau orang bertanya topik, maka tidak harus paragraf 1, paragraf 2. 2 paragraf, 3 paragraf, 4 paragraf, topik jadi 1. Beda di sana. Di soal nomor 45, topik bacaan. Kemudian soal nomor 41, topik utama. Nah, soal nomor 49, gagasan utama. Gagasan utama itu sama dengan ide pokok. Ingat, gagasan utama, ide pokok, pikiran utama itu sama. Semuanya berbincang tentang isi. Semuanya berbicara tentang isi. Gagasan utama, ide pokok, pikiran utama itu berbicara tentang isi. Beda dengan berbicara tentang bentuk. Jasmaninya. Jasmaninya itu ada di kalimat utama. Jadi gagasan utama itu akan diakomodasi dalam kalimat utama. Wujudnya kalimat. Gagasan utama paragraf 2. Teks tersebut. Kalau paragraf 2 maka kalimatnya dimulai dengan itu. Selain itu, kearifan lokal dalam wujud gotong royong juga kita kenal di warung rakyat seperti warteg, warung Tegal. Di warung tersebut, kata tersebut itu mengarah ke kalimat sebelumnya. Di warung tersebut itu artinya warteg. Contohnya warteg itu, warung gotong royong, warung apa? Warung rakyat. Dipraktikkan, digarisbawahi kata itu. Dipraktikkan, bukan dipraktekkan ya. Jadi dengan penulisan. Di warung tersebut dipraktikkan penggiliran pengelolaan warung sebagai implementasi nilai dan implementasi nilai gotong royong dalam tata sosial dan ekonomi yang memberi peluang kerja dan peluang mencari nafkah bagi kerabat dan warga sekampung. Dan seterusnya. Ini soal nomor 49. Jawaban A, wujud gotong royong. Jawaban B itu, coba perhatikan. Jawaban B, kearifan lokal sebagai contoh. Kearifan lokal sebagai warisan masa lampau. Kemudian jawaban C, warteg sebagai contoh kearifan lokal di Indonesia. Kemudian praktik penggiliran pengelolaan warung bagi warga. Kearifan gotong royong dalam pengelolaan waktu. Kalau kita melihat gagasan utama, yang paling umum apa ini? Selain itu, kearifan lokal dalam wujud gotong royong. Kearifan lokal dalam wujud gotong royong. Maka yang dibicarakan apa? Kearifan lokal dalam wujud gotong royong. Saya kira mudah itu. Kemudian nomor 50. Soal nomor 50. Kata keselarasan pada kalimat 3. Kata keselarasan pada kalimat 3 teks tersebut berantonim. Di sana ada lagi pertanyaan tentang antonim. Ingat sekali lagi, antonim itu lawan makna kata. Kata-kata yang berlawanan maknanya. Lawan makna kata, antonim. Selaras itu senada, seirama itu senada. Senada, seirama. Sehingga kalau kita berbicara tentang keselarasan, ketimpangan, antonimnya itu ketimpangan. Di sana ada kesepakatan, keseimbangan, keserakahan, ketimpangan, kepatuhan. Jawabannya apa itu? Saya tidak tahu. Ketimpangan. Coba nanti anak-anak cek ya. Ketimpangan, Pak. Yap. Ketimpangan. Yep. Nah, ketimpangan ya, insya Allah nggak ada masalah. Terus, 51. Padanan kata. Padanan kata itu artinya padan, podo. Itu dari bahasa Jawa yang masuk ke dalam bahasa Indonesia ya. Padanan kata. Nanti kalau di soal dulu, kemarin ada soal TPA, itu namanya padan kata. Padan itu podo. Podo itu podoan, jadi padan. Padan kata itu sebetulnya tidak jauh berbeda dengan makna, sinonim. Sinonim makna kata, persamaan makna kata. Jadi padan kata itu maknanya sama. Kata yang maknanya sama. Padan kata. Padanan kata filosofi. Filosofi adalah. Padanan kata filosofi adalah 51. Filsafat, filsuf, filosofobia, logika, pendapat. Kalau pendapat dan logika bukan. Filsafat. Ini saya kira mudah. Ini jawabannya apa itu? Filsafat ya. Kalau filsuf orangnya. Terus, hati-hati dengan kata ya. Kalau kita tahu misalnya ada psikologi. Psikologi itu ilmunya. Manusianya namanya psikolog. Antropologi itu ilmunya. Orangnya namanya antropolog.
Itu sebutan-sebutan yang harus kita pahami ya, sehingga kita tidak salah menggunakan kata dalam kalimat ketika kita tahu betul maknanya apa. Filosofi, filsafat sama kata benda. Terus 52, kelompok kata kearifan lokal pada teks tersebut bermakna. Makna kelompok kata, makna frasa. Makna frasa kearifan lokal. Kearifan lokal, soal nomor 52. Ini saya kira juga nggak ada masalah ini. Gagasan dan nilai atau pandangan yang berlawanan dengan sikap masyarakat. Berlawanan dengan sikap masyarakat, salah. Pola dan cara mencapai kesuksesan hidup masyarakat pada kurun tertentu, salah. Pandangan hidup, ilmu pengetahuan, dan strategi kehidupan masyarakat lokal. Ya, jawabannya D, insya Allah mudah. Nanti soal nomor 53, 50 sampai 56, kemudian soal nomor sampai 60 ya, itu akan dibahas oleh Ustadz Kemas. Insya Allah. Oke, sampai di situ di di bab pertama, di bacaan ini barangkali ada sesuatu yang anak-anak perlu menyampaikan. Kalau ada, kalau ada sesuatu yang perlu disampaikan, sampaikan. Kalau ada yang mendapatkan soal dari sumber yang lain, mungkin perlu dibicarakan, nanti masukkan di grup WhatsApp ya, di foto atau bagaimana nanti kita perbincangkan di grup WhatsApp sambil kita diskusi dengan teman-teman. Ya, mau tanya, AMCA, silogisme. Yang ditanyakan silogisme ya. Anak-anak perhatikan ya, silogisme itu sebuah rangkaian pemikiran. Silogisme itu sebuah rangkaian pemikiran yang dalam pemikiran itu ada aturan. Ada aturan yang disepakati konvensional, disepakati bersama oleh para ahli logika, maka muncul yang namanya silogisme. Coba siapkan alat tulis semuanya. Semuanya siapkan alat tulis. Silogisme. Silogisme itu kalau kita perhatikan, itu sebetulnya unsurnya hanya ada ini. Sebentar. Tak tuliskan di papan, barangkali bisa ada gunanya juga. Nah, ini ya. Sambil perhatikan ya. Ketika kita berbicara tentang silogisme, itu sebetulnya yang dibicarakan itu gini. Yang dibicarakan itu di sana ada yang namanya premis umum ya. Ada yang namanya premis umum, ada yang namanya premis khusus, ada yang namanya simpulan. Di soal-soal UNAS yang lama, S ini simbolnya K, dulu kesimpulan, sekarang simpulan. Premis umum itu contohnya begini. Anak-anak langsung perhatikan contoh saja, insya Allah bisa. Dari contoh nanti tolong dipikirkan dengan logika yang benar. Ini selalu yang namanya umum. Kalau orang berbicara gini, semua manusia perlu makan. Ini selalu berbincangnya dua. Ada bagian inti kalimat, ada subjek, ada predikat. Semua manusia perlu makan. Kemudian kalau kita teruskan ke sana, misalnya gini, ada kalimat gini, Aska adalah boleh muncul, boleh enggak ya? Aska adalah manusia. Ini sama ketika kita polakan ke sana, maka ini ada bagian ini, kemudian ada bagian ini. Kemudian simpulannya apa? Simpulannya ya begini. Simpulannya adalah, kalau kita perhatikan ya, di sini ya, nanti ada simpulan Aska perlu makan. Tak beritahu konsepnya yang paling mudah dulu ya. Diperhatikan konsepnya yang paling mudah dulu.